Para pemirsa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan membahas konsep variabel acak. Setelah mempelajari konsep ini, diharapkan Anda memiliki kompetensi dasar menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial, suatu percobaan acak, dan penarikan kesimpulan. Bagian ini merupakan bagian dari statistik inferensial. Untuk mempelajari bagian ini, diharapkan Anda sudah memiliki pengetahuan tentang statistik deskriptif dan teori peluang. Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk keperluan menganalisa data dan hasilnya digeneralisasikan atau diinferensialkan kepada populasi di mana sampel diambil. Statistik inferensial meliputi statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik itu statistik yang mempertimbangkan data yang berdistribusi normal atau tidak. Jadi statistik parametrik itu mensyaratkan data berdistribusi normal. Di dalam statistik inferensial, kita perlu mengetahui variabel. Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Misalnya bilangan asli kurang dari 10. Variabel terdiri dari variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung atau diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Contoh, bilangan bulat kurang dari 9. Variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung, diperoleh dari hasil mengukur. Contoh, berat badan. Variabel acak diperoleh dari hasil percobaan. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, sedangkan nilainya dengan huruf kecil. Variabel acak seperti variabel pada umumnya terdiri dari variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit, contohnya percobaan melempar sebuah dadu 1 kali. Hasil yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percobaan melempar sebuah uang logam sebanyak 2 kali. Hasil banyak angka muncul adalah 0, 1, 2. Kita bisa lihat ruang sampel dari
pelemparan sebuah uang logam sebanyak 2 kali itu S sama dengan G. Ini berarti gambar tidak pernah muncul, maka 0. Kemudian GA, ini angkanya muncul 1 kali, juga AG angkanya muncul 1 kali, dan AA angkanya muncul 2 kali. Sehingga hasil yang mungkin adalah 0, 1, 2. Percobaan melempar 2 dadu sebanyak 1 kali. Hasil kali kedua mata dadu kita bisa lihat ini ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu pasangan 11, 12, 13 sampai dengan 66. Ada sebanyak 36 pasang. Jadi anggota ruang sampelnya ada sebanyak 36. Hasil kali dari pasangan-pasangan tersebut adalah 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, dan seterusnya. 2 kali 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Jadi yang paling kecil adalah 1, yang paling besar adalah 36. Jadi hasil yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 36. Sekarang kita lihat peluangnya. Peluang variabel acak diskrit. Pertama, kita lihat distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan P, X sama dengan X. Ini variabel acaknya, X kecil adalah nilainya. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Distribusi peluang disebut juga distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Contoh, dari hasil pelemparan 2 keping uang logam sebanyak 1 kali, X menyatakan banyaknya angka muncul.
sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam tabel, grafik, dan fungsi. Ya. Tadi sudah diketahui banyak angka muncul adalah 0, 1, 2. Sehingga peluang angka muncul 0, maksudnya angka tidak muncul, adalah F0 sama dengan Px sama dengan 0, itu sama dengan 1/4. Karena tadi anggota ruang sampelnya ada 4, sehingga peluangnya adalah 1/4. F1, angka muncul satu kali, tadi kita lihat ada 2 titik sampelnya. Jadi peluangnya adalah 2/4 atau 1/2. F2 sama dengan Px sama dengan 2 sama dengan 1/4. Jika kita nyatakan dalam tabel, maka seperti ini. X 0, 1, 2, Fx sama dengan 1/4, 2/4, 1/4. Jika dinyatakan dalam grafik, seperti ini. 0 peluangnya 1/4, 1 peluangnya 1/2, 2 peluangnya 1/4. Dan kalau dalam bentuk fungsi, Fx sama dengan 1/4 untuk X sama dengan 0, sama dengan 1/2 untuk X sama dengan 1, sama dengan 1/4 untuk X sama dengan 2. Berikut kita lihat distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx sama dengan Px sama dengan X. Nilai Fx tersebut dinamakan peluang kumulatif. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx, maka nilai Fc dinyatakan dengan Fc sama dengan Px lebih kecil sama dengan C, sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah dan seterusnya sampai dengan Fc. 1, 2, 3 ini relatif. Artinya tidak selalu dimulai dari 1. Contoh, pada percobaan melempar 2 buah dadu sebanyak 1 kali, X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul. Hitunglah F2, F5, F12. Perhatikan tabel, seperti yang tadi, pasangannya ada sebanyak 36. Maka, X sama dengan 2, 3, 4, jumlah ya, 2, 3, 4, sampai dengan 12. Maka, F2 itu sama dengan 1/36. F2 itulah dari pasangan 1,1. F3 sama dengan 2/36, yaitu dari pasangan 12 dan 21. F4 sama dengan
3/36, yaitu dari pasangan 13, 22, dan 31. F5 sama dengan 4/36, yaitu dari pasangan 14, 23, 32, dan 41. Demikian seterusnya, sampai F12 kita mendapati 1/36, yaitu dari pasangan 6,6. Sehingga F2 yang kumulatifnya adalah 1/36. Karena dimulai dari 2. F5 sama dengan P X lebih kecil sama dengan 5, sama dengan F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5. Kita jumlahkan ini, hasilnya adalah 10/36. F12 P X lebih kecil sama dengan 12, dari F2 sampai F12 itu jumlahnya adalah 1. Sifat-sifat distribusi peluang. Pertama, interval peluang dari 0 sampai dengan 1. 2. Kumulatif semua distribusi peluang adalah 1. Contoh, diketahui distribusi peluang variabel acak diskrit sebagai berikut. X sama dengan X, 3, 4, 5, 6, Fx-nya adalah 1/3 K/9, 2K tambah 1/18, 1/6. Tentukan nilai K dan hitunglah nilai Px lebih besar sama dengan 5. Oleh karena jumlah semua peluangnya adalah 1, maka 1/3 tambah K/9 tambah 2K tambah 1/18 tambah 1/6 sama dengan 1. Jadi kita peroleh nilai K-nya adalah 2. Sehingga kita ganti Px sama dengan 5, itu sama dengan 2 kali 2 tambah 1/18 sama dengan 5/18. Px sama dengan 6, itu sama dengan 1/6, sama dengan 3/18. Jadi Px lebih besar sama dengan 5, itu sama dengan F5 tambah F6, sama dengan 5/18 tambah 3/18 sama dengan 8/18, sama dengan 4/9. Latihan, silakan Anda tulis. 1. Sebuah kantong berisi 4 butir kelereng kuning dan 3 butir kelereng hijau. Dari dalam kantong tersebut diambil 3 butir kelereng sekaligus. Variabel acak X menyatakan banyak kelereng kuning yang terambil. Tentukan nilai dari Px sama dengan 0, Px sama dengan 1, Px sama dengan 2, Px sama dengan 3. 2. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. X sama dengan 1, 2, 3, 4, Fx-nya 1/4, 2/5, K 1/5. Tentukan nilai K. Demikianlah pembahasan tentang konsep variabel acak. Semoga pembahasan ini bisa mencerahkan pemirsa sekalian. Terima kasih.